Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Suryani dengan NIM 12170100023 dari kelas Matematika A. Di sini saya akan menjelaskan soal 1 nomor 2 UAS Dasar-Dasar Pemrograman tahun 2021. Yang pertama, akan saya jelaskan mengenai pencarian sekuensial. Pencarian sekuensial atau sering disebut juga sebagai pencarian beruntun atau sequential search. Pencarian beruntun ini sering disebut juga pencarian linear karena merupakan metode pencarian yang paling sederhana dan dapat digunakan pada struktur data baik itu array maupun record. Datanya itu tidak perlu berurutan. Sequential search ini akan membandingkan data satu persatu secara berurutan dengan data yang dicari sampai data ditemukan atau data tidak ditemukan. Nah, berikut ini contoh pencarian sekuensial. Kita itu mencari Q7. Berarti data yang dicari itu adalah angka 7. Ini ada array yang memuat 5 nilai, ada 2, 5, 4, 7, 12. Ada 2 itu di posisi ke-1, 5 di posisi kedua, 4 di posisi ketiga, 7 di posisi keempat, 12 di posisi kelima. Nah, kita cari data apa yang dicari. Data yang dicari di sini adalah Q7. Berarti dari elemen-elemen array ini kita cari yang mana yang memuat Q7. Kita cari yang di awal ini, yang di posisi pertama ini, angka 2, berarti ini bukan yang kita cari, maka kita lanjutkan pencariannya. 5 ini bukan yang kita cari, berarti kita lanjutkan. 4 juga bukan, lalu ini 7. Nah, ini 7, ketemu. Q7-nya itu ada di posisi keempat. Selanjutnya, pengurutan data dengan algoritma. Di sini saya memilih selection sort dan juga bubble sort. Selection sort ini algoritma yang mengurutkan dengan cara memilih elemen terkecil data, kemudian nanti akan ditempatkan ke urutan pertama sehingga data pertama itu merupakan data terkecil. Langkah ini diulang mulai dari data kedua, ketiga, dan seterusnya sehingga di akhir langkah nanti data tersebut akan terurut dari yang terkecil ke terbesar. Berikut ini adalah contoh dari selection sort. Ini ada data variable array, ada 9, 3, 4, 6, 7. Kita lihat, karena selection sort ini memilih dulu elemen terkecil data, kemudian ditempatkan ke urutan pertama, berarti di sini kita lihat yang mana yang paling kecil. Yang paling kecil ini adalah 3, maka 3 ini akan di-swap dengan 9. Kenapa dengan 9? Karena 9 ada di posisi pertama, sedangkan posisi pertama itu adalah data yang paling kecil, maka yang terkecil ini 3 dipindahkan ke yang pertama, yang 9 ke tempat yang kedua, maka data ini akan di-swap, 3 di-swap dengan 9. Nah, jadinya seperti ini, 3 jadi di posisi pertama, 9 jadi di posisi kedua, dan seterusnya. Selanjutnya, kita cari lagi, selain 3 itu, mana yang paling minimal? Yang paling kecil selain 3 itu 4. 4 yang paling kecil. Berarti 4 ini yang terkecil kedua diposisikan di posisi kedua. Maka 4 akan di-swap dengan 9. Sehingga data menjadi 3, 4, 9, 6, 7. Lalu kita cari lagi, selain 3 dan 4 ini, tersisa 9, 6, 7. Di antara ketiga itu, mana data yang paling kecil? Yang paling kecil adalah 6. Maka 6 di-swap dengan 9, sehingga 6 menempati posisi 9, dan 9 menempati posisi 6. Selanjutnya, antara 9 dan 7, mana yang paling kecil? Yang paling kecil adalah 7. Maka 7 ini akan kita swap dengan 9, sehingga 7 menempati posisi 9, dan 9 menempati posisi
7. Dengan demikian, data sudah terurut dimulai dari terkecil ke terbesar. Inilah yang dinamakan dengan selection sort. Selanjutnya, pengurutan data dengan algoritma yang kedua adalah bubble sort. Bubble sort ini merupakan algoritma yang melakukan pengurutan dengan cara membandingkan tiap dua data. Jadi ada dua data, kemudian kita bandingkan dari posisi ke N terakhir dengan N-1, kemudian N-1 dengan N-2, dan seterusnya. Jika dua data yang dibandingkan data posisi ke N lebih kecil dari posisi N-1, maka dilakukan penukaran posisi, sehingga setelah proses perbandingan yang pertama, data posisi 1 adalah data terkecil. Proses perbandingan dan penukaran dilakukan lagi dari data posisi N sampai posisi N posisi 2, sehingga data posisi ke 1, 2 terurut, dan seterusnya sampai tinggal data posisi N dan N-1. Misal, kita ambil contoh, ini ada data variable array yang berisikan elemen 1, 5, 3, 4, 2. Ini di P1, jadi ini teh diurutkan dengan melihat dua data. Data yang pertama dibandingkan dengan data yang kedua, posisi yang kedua. Posisi pertama dibandingkan dengan posisi kedua. Dilihat mana yang paling kecil. 1 dan 5, yang paling kecil itu 1, maka 5 tidak usah di swap. Berarti 5 itu no swap, tidak ditukar dengan 1. Selanjutnya, di antara 1, 5, 3, 4, 2 ini, karena kita sudah membandingkan data yang ke-1 dengan kedua, kita bandingkan lagi data kedua dengan ketiga. 5 dan 3, lebih kecil mana? Lebih kecil 3, maka 3 ini akan di swap, ditukar tempatnya dengan 5, sehingga 3 menempati posisi 5 dan 5 menempati posisi 3. Sehingga datanya akan menjadi seperti ini, 1, 3, 5, 4, 2. Setelah itu, setelah membandingkan data di posisi kedua dan ketiga, kita bandingkan lagi di posisi ketiga dan keempat. 5 dan 4, kita lihat, bandingkan, mana yang paling kecil? 4. Maka 4 ini akan ditukar dengan posisi 5, sehingga data akan menjadi seperti ini, 1, 3, 4, 5, 2. Selanjutnya, di antara data posisi ke-4 dan ke-5 ini, bandingkan mana di antara 5 dan 2 ini yang paling kecil. Yang paling kecil adalah 2. Maka 2 ini akan ditukar ke posisi 5 dan 5 akan ke posisi 2, sehingga data terurut menjadi 1, 3, 4, 2, 5. Tetapi ini sudah beres P1, selanjutnya masih ada P2. Di P2 ya. Kita bandingkan lagi data pertama dengan data kedua. 1 dengan 3 1 dengan 3 kita bandingkan. Apakah 3 lebih kecil dari 1? Tidak, maka 3 ini tidak ditukar, tidak pindah posisi. Sehingga data akan tetap 1, 3, 4, 2, 5. Selanjutnya, data kedua di posisi kedua dan ketiga kita bandingkan lagi. 3 dengan 4, lebih kecil mana? Lebih kecil 3. Berarti ini 4 tetap saja di sini. Tidak ditukar. Selanjutnya, 1, 3, 4, 2, 5 ini kita bandingkan posisi. Tadi sudah posisi 1 dan 2, 2 dan 3, maka sekarang 3 dan 4. Di antara posisi 3 dan 4 ini, 4 dan 2, 2 ini lebih kecil dari 4, maka 2 ini akan dipindahkan posisinya ke 4, dan 4 akan pindah ke posisi 2. Sehingga datanya akan menjadi seperti ini, 1, 3, 2, 4, 5. Selanjutnya, di page 3, 1, 3, 2, 4, 5 ini akan kita bandingkan lagi. Data di posisi yang pertama dan kedua ini kita bandingkan 1 dan 3.
karena 3 ini tidak lebih kecil dari 1, maka 3 itu tidak ditukar, tetap saja diam di tempatnya. Selanjutnya, data posisi kedua dan ketiga kita bandingkan lagi. 2 lebih kecil dari 3? Iya, maka 2 ini akan ditukar ke posisi 3 dan 3 akan ditukar ke posisi 2 sehingga data elemen array-nya akan menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Dengan demikian, maka datanya sudah terurut seperti ini. Inilah yang dinamakan dengan bubble sort. Selanjutnya, perbedaan selection sort dan juga bubble sort. Algoritma selection sort ini mengurutkan dengan cara memilih elemen terkecil dari data, kemudian menempatkannya ke urutan pertama sehingga data pertama adalah data terkecil. Langkah ini diulang hingga di akhir langkah data terurut dari yang terkecil ke terbesar. Sedangkan algoritma bubble sort ini mengurutkan data dengan cara membandingkan dua data. Jika dua data dibandingkan, data posisi ke N lebih kecil dari posisi N-1, maka posisinya akan ditukar sehingga data pertama adalah data yang terkecil. Nah, jadi yang perlu kita garis bawahi bahwa di algoritma selection sort ini, kita itu mengurutkan data dengan cara memilih dulu di antara data-data itu mana yang terkecil. Nah, yang terkecil itu akan kita tempatkan di posisi yang pertama, sehingga data yang pertama itu merupakan data yang paling kecil. Nah, langkah ini akan terus diulang, dibandingkan, dilihat dari yang terkecil, kemudian selain yang terkecil di posisi ke-1 itu, kita lihat lagi, ada nggak yang lebih kecil lagi, misalkan ada. Nah, nanti ditempatkan lagi di posisi kedua dan seterusnya, sehingga nanti datanya itu akan terurut dari terkecil ke terbesar. Sedangkan algoritma bubble sort ini mengurutkan data dengan cara membandingkan dua data. Yang kita garis bawahi di sini membandingkan dua data. Berarti data di posisi ke-1 bandingkan dengan yang kedua bandingkan dengan ketiga bandingkan dengan keempat. Itulah yang dimaksud data posisi ke N lebih kecil dari data posisi ke N1. Berarti yang ke N itu misalkan 4, berarti N-1 itu 3. Berarti data yang keempat itu lebih kecil dari data yang ketiga. Maka data yang keempat itu ditukar posisi ke data yang ketiga. Sehingga data yang pertama itu adalah data yang terkecil. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.